kepada seluruh orang-orang mukmin, wa ayyaj'ala jam'i laha, dan Allah menjadikan jam'i kumpulanku ini laha wa'tina'i biha, dan i'tina perhatianku biha dengannya, dengan ini kita, wa bita'rifiha, dan dengan mengarangnya khalisan, Allah menjadikan khalisan ikhlas liwajhihil karim, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha karim. Itu harapan doa dari pengarang ini kitab, Sahibul Ratib Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Wa hadha awanul iktida, dan ini adalah waktu permulaan. Wabillahi taufiq, dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala at-taufiq. Fa'aqulu, aku katakan, kata Imam Haddad, musta'inan billah, seraya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa mufawwidan ilaihi, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wasailan minhu, dan seraya memohon darinya, ayyuwafiqani, agar Allah memberikan taufik kepadaku, li isabatis shawab, untuk isabah, membenarkan as-shawab, kebenaran, fin niyati, di dalam niat-niat, wal a'mali, dan amal-amal, wal aqwal, dan ucapan-ucapan. Fa innahu waliyyu dzalik, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala waliyyu dzalik, yang mengurusi hal itu, wal qadiru alaihi, dan maha berkuasa atasnya, wa huwa hasbi, dan Allah zat yang mencukupi kepadaku, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baiknya pelindung. Ini juga masuk dalam doa Al-Imamul Haddad. Wa alaika, dan wajib bagi kamu, ayyuhal akhul habib, wahai saudara yang dicintai, bitaqwiyati yaqinik wa tahsinih, dengan menguatkan keyakinanmu dan membaguskannya. Sebagaimana awal daripada ini kitab, Al-Imamul Haddad mengatakan, saya memulai setiap memberikan nasihat dalam ini kitab dengan mengucapkan wa alaika, hendaknya kamu, karena asal muasal tersusunnya kitab Risalatul Mu'awana, sebagaimana di awal-awal dulu yang telah kita bahas, ada permintaan seseorang untuk Al-Imamul Haddad membuatkan kepadanya satu risalah nasihat buat dia. Makanya dalam kitab ini diawali dengan kalimat wa alaika, hendaknya kamu, wajib atas kamu, itu maknanya. Dan Al-Imamul Haddad mengatakan, saya mengatakan hal itu, yang pertama kata beliau, saya tunjukkan untuk diri saya pribadi. Itu yang pertama kata beliau. Dan saya tunjukkan untuk al-akh, saudara saya, yang menjadi sebab terciptanya ini kita, yang minta nasihat kepada saya. Itu tujuannya, niatnya seperti itu. Wa alaika, dan hendaknya kamu, kata Imam Haddad, ayyuhal akhul habib, saudara yang dicintai, bitaqwiyati yaqinik, dengan menguatkan keyakinan kamu, wa tahsinihi, dan membaguskan keyakinan kamu. Fa innal yaqina idza tamakkana minal qalbi, karena sesungguhnya keyakinan itu apabila tamakkan, mantap, melekat, nempel, minal qalbi, dari hati, wastaula alaihi, dan menguasai atasnya, saral ghaibu, maka akan menjadi al ghaibu, perkara yang gaib,
ka'annahu syahadah, seakan-akan tersaksikan, terlihat. Ya, orang kalau yang keyakinannya sudah mantap. Karena penting kita memantapkan daripada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perkara yang sangat penting. Makanya dalam hal yang pertama Al-Imamul Haddad memberikan nasihat dengan mengatakan wa 'alaika bitaqwiyati yaqinik wa tahsinik. Hendaknya bagi kamu, harus bagi kamu untuk menguatkan keyakinan kamu dan membaguskan keyakinan kamu. Karena keyakinan itu apabila telah melekat di dalam hati, wastaula, dan telah menguasai alaihi, atasnya, saral ghaibu, maka telah menjadi perkara yang gaib, ka'annahu syahadah, seakan-akan tersaksikan, terlihat. Wa idza dzalik, dan ketika itu, yaqulul muqinu, berucap orang yang yakin, kama qala Aliun, sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Ali karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan dirinya, lau kushifal ghita'u mazdadtu yaqinan. Di ungkapan yang ma'ruf dari Imam Ali, beliau mengatakan lau kushifal ghita'u, seandainya terbuka al-ghita'u, tabir-tabir penutup, mazdadtu yaqinan, maka tidak akan bertambah keyakinanku kepada Allah. Seandainya dibukakan kepadaku tabir-tabir gaib, minal mughayyabat, dari perkara-perkara yang gaib yang wajib kita imani, seperti apa? Adanya alam kubur, adanya nikmat kubur, adanya azab kubur, adanya hari kebangkitan, dikumpulkan di padang mahsyar, manusia akan dihisab oleh Allah, adanya timbangan amal kebaikan dan keburukan, adanya surga dan neraka. Inikah minal mughayyabat, dari perkara-perkara yang gaib yang telah dikabarkan oleh Nabi SAW yang wajib kita imani. Imam Ali mengatakan, kalau seandainya dibukakan tabir gaib kepadaku, terlihat itu semua, alam kubur tersaksikan olehku, surga, neraka terlihat olehku, seandainya, kata dia, maka tidak akan bertambah keimananku kepada Allah. Artinya apa? Udah mentok full imannya di situ. Kalau kita kan butuh dengan penguatan, betul? Yang namanya tauhid, penguatan kita butuh. Karena saking mantapnya iman daripada Imam Ali begitu. Dan rata-rata demikian mereka para sahabat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sahabat Nabi yang mulia Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dia dijuluki As-Siddiq, orang yang mempercayai. Mendapatkan julukan demikian apa? Karena beliau orang yang selalu percaya dan yakin kepada Nabi SAW. Bagaimana ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi di pagi harinya cerita kepada orang-orang Quraisy, semalam saya diperjalankan dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Oh, mereka orang-orang Quraisy mengejek, bahkan gak sedikit yang menghina Nabi dan mengatakan gila. Bahkan para sahabat yang imannya masih pada lemah murtad dengan adanya peristiwa Isra wal Mi'raj yang Nabi kabarkan kepada mereka. Mereka berbondong-bondong kepada sahabat Abu Bakar Siddiq dengan mengatakan, wahai Abu Bakar, sahabat kamu mengaku semalam telah diperjalankan. Kata sahabat Abu Bakar Siddiq, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dijawab sama sahabat Abu Bakar Siddiq, apakah sahabat saya Muhammad mengatakan demikian? Dia mengatakan demikian. Saya percaya, dia bilang. Saya jangankan sampai Masjidil Aqsa, yang lebih jauh dari itu saya percaya, dia bilang. Oleh karena itu juluki As-Siddiq.
kokoh, mantap daripada imannya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda dalam sebuah hadis, ma fadalakum Abu Bakrin, tidaklah sahabat Abu Bakar lebih unggul daripada kalian bikasrati salatin wala siyamin, sebab daripada banyaknya salat dan banyaknya berpuasa. Tidak, kata Nabi, walakin waqara fi qalbih, akan tetapi mantap iman dalam hati beliau. Oh, ini keunggulan sahabat Abu Bakar. Dan mereka rata-rata para sahabat Nabi demikian, imannya luar biasa. Dikatakan kal jibali rawashi, bagaikan gunung-gunung yang kokoh iman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal yaqinu, dan keyakinan itu ibaratun, adalah satu ibarah an quwwatil iman, dari kuatnya keimanan, bisabatihi, dengan tetapnya iman, wa rusukhihi, dan menancapnya iman, hatta yasira, sehingga menjadi iman itu ka'annahu at-tawdu syami', at-tawdu syami'